Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saya kembali membuat video ini untuk menanggapi video saya yang terdahulu yang berjudul Perjanjian Baru Tidak Ada Nama Yahweh. Kenapa saya membuat video ini? Karena ada orang yang memberikan komentar dengan mengatakan bahwa saya membohongi atau menipu orang-orang yang tidak bisa membaca Ibrani, karena orang tersebut memberikan komentar bahwa nama Yahweh itu tidak ada. Nah, oleh karena itu saya membuat video ini. Nanti kita akan melihat siapa yang menipu, saya atau orang yang menuduh saya yang menipu. Di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan tidak ada nama Yahweh. Kenapa bisa aneh seperti itu? Yang pertama, menurut pandangan saya karena orang itu terpengaruh dengan ajaran Yudaisme, di mana di dalam ajaran Yudaisme nama Yahweh itu walaupun hurufnya Yod, He, Waw, He diganti menjadi Adonai atau Hashem. Jadi ketika orang itu menemukan huruf Yod, He, Waw, He, maka orang itu membacanya Adonai atau Hashem. Adonai itu dari kata Adon Ani, dan Hashem itu artinya nama itu. Adonai itu tuanku, Adon tuan, Ani aku. Jadi Adonai itu tuanku. Sedangkan Hashem itu dari kata Ha itu dan Sem itu nama. Jadi Hashem itu nama itu. Nah, mereka orang Yahudi ini, mereka tidak menyebut Yahweh, mengganti menjadi Adonai dan Hashem dengan tujuan supaya nama Yahweh tidak dilecehkan. Karena ketika mereka ada di Babel, mereka dalam pembuangan, mereka disuruh pulang oleh Raja Kores orang Persia untuk membangun bait Elohim, dan kembali mereka sangat berterima kasih karena mereka sudah rindu kampung halaman. Tetapi Bapak Yahweh melihat bagaimana mereka ketika ada di Babel menyembah kepada terakota, kemudian Baal-Baal yang lain. Tetapi Bapak Yahweh yang penuh dengan kasih memulangkan mereka ke tanah leluhur mereka yang diberikan oleh Bapak Yahweh, sehingga mereka merasa tidak layak. Maka mereka mengganti nama Yahweh menjadi Adonai, tuanku, dan Hashem nama itu, dengan harapan supaya nama Yahweh tidak dilecehkan atau namanya tetap kudus. Nah, hal itu karena mereka terikat oleh Talmud. Mereka begitu kuat berpegang kepada Talmud yang tertulis di dalam kitab Berachot Sota 38b, Mishnah Sota pasal 7 ayat yang ke-6, dan Mishnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Jadi kalau misalkan orang ini mengatakan nama Yahweh tidak ada, adanya Adonai atau Hashem, seharusnya orang yang mengatakan saya menipu itu, mereka seharusnya juga melakukan sama seperti yang orang Yudaisme lakukan, yaitu menolak Yeshua HaMashiach, yang selama ini disebut dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mengatakan nama Yahweh tidak ada karena yang ada YHWH. Sebetulnya Bapak Ibu saudara sekalian, YHWH itu merupakan transliterasi dari huruf Yod, He, Waw, He. Seperti misalkan Alef di dalam salah satu abjad Ibrani, Alef itu bisa dibunyikan A, bisa dibunyikan I, bisa dibunyikan U, bisa dibunyikan O, tergantung dari kata dari sebuah kalimat yang ada di dalam bahasa Ibrani. Jadi bisa A, I, U, E, O, ya. Kemudian Bet itu merupakan transliterasinya B atau V. Gimel itu kalau ditransliterasi menjadi G. Kalau Dalet itu D. Kemudian He itu H. Kemudian Waw itu W, dan lain-lainnya. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada nama Yahweh, yang ada adalah YHWH, itu sama saja dengan kalau saya bertanya kepada seseorang, Pak, Bapak namanya siapa? Orang itu namanya Yanto. Dia tidak mengatakan nama saya Yanto, tetapi orang itu akan mengatakan nama saya YANTO. Kira-kira begitu. Ya, itu hal yang ketiga. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Yahweh itu tidak ada. Yang ada adalah YHVH. Nah, dari keterangan transliterasi yang saya tadi sampaikan, kalau di dalam bahasa Indonesia orang mengatakan YHVH,
seharusnya membacanya bukan Yahweh tetapi Yahbe atau Yahve. Memang kalau di dalam bahasa Inggris benar karena pronunciation-nya mendekati sama. Tetapi yang saya maksud adalah karena kita ada di Indonesia, maka transliterasinya adalah Yod-He-Waw-He, YHWH. Nah, kalau orang tersebut mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama pun tidak ada nama Yahweh, saya ingin untuk saudara bisa melihat di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8. Di sana berbunyi, Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Jadi saudara-saudara, Yahweh itu bisa dibunyikan. Oleh karena itulah kalau saudara ingin tahu bahwa saya menipu atau tidak, coba saudara klik di transkrip saya ini. Di sana saya memberikan link bagaimana orang Yahudi mengajar membaca Ibrani, dan sekaligus juga ada cara untuk menyebut rangkaian huruf Ibrani Yod-He-Waw-He. Nah, dengan demikian saudara akan tahu siapa yang menipu, saya atau orang yang menuduh saya menipu. Ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya video ini memberkati. Dan apabila video ini memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, mohon kiranya untuk mensubscribe dan klik loncengnya, sehingga ketika saya membuat video baru, saudara akan mendapatkan yang lebih awal dan menambah semangat saya untuk membuat video-video baru lagi. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin.